Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul 'adzim. Para jamaah, para bapak, para ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kami haturkan pada malam ini kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah, dan nantinya akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan akan kita tutup dengan salat witir secara berjamaah di masjid yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan mulai awal hingga akhir nanti senantiasa Allah catat sebagai amalan yang sholih-sholihah, mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setelah keluar dari bulan suci Ramadan, diri kita semuanya Allah takdirkan menyandang predikat la'allakum tattaqun, hamba yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan jaminan itqum minan nar, dibebaskan diri kita dari siksa api neraka. Amin Allahumma. Berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun diparingi layar sing gede, satire dibuka ngoten nggih. Jadi ketok jelas ngoten. Ngeten ngene tambah boten pede kula, Bu. Mangke nek kula kesuwen jenengan paring kode nggih, jenengan dehem bareng ngoten. Ngoten. Weke kesuwen ngoten. Wis dereng. Para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang dikhususkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya sebagai umat baginda Rasul. Kata beliau, "Ar-Ramadhanu sahru ummati." Bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang dikhususkan kepada umat baginda Rasul, yakni kita semuanya, yang mudah-mudahan kelak sampai akhir zaman, sampai akhir kelak nanti kita semuanya diakui menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Di dalam bulan suci Ramadan ini merupakan satu kesempatan bagi diri kita semuanya untuk bertaubat kepada Allah, untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesuai dengan tema pada malam hari ini, Ramadan merupakan sarana muhasabah. Ramadan sebagai sarana untuk introspeksi diri kita menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saderenge matur kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan. Saya tidak niat untuk menggurui panjenengan, saya tidak niat memberi tausiah kepada panjenengan. Saya yakin ilmunya panjenengan jauh lebih dibandingkan dengan saya. Akan tetapi kali Ustadz Suwita kula diparingi jadwal ngisi tenggene mriki, nggih pun lah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Fa idastan sohaka fansohlahu, apabila dimintai memberi nasihat maka berikanlah nasihat.
barangkali ada hikmah dan manfaatnya dari apa yang saya sampaikan nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Tirmidzi dijelaskan an Jabirin bin Ibni Abdullah radhiyallahu anha, bahwasanya di situ dijelaskan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Pada saat Rasulullah raqiyal mimbar, mau naik ke mimbar. Jadi pada saat Rasulullah itu naik ke mimbar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan informasi kepada Rasul. Falamma raqitul mimbaru darajatul ula. Tatkala Rasulullah naik ke mimbar yang pertama. Mimbari Rasulullah kalau dijelaskan di sini berarti mimbar ini ku wonten telung tahap, ada 3 tangga. Jadi raqiyat darajatul ula faqala amin. Summa raqiyat darajatul saniyah faqala amin. Ketika Rasulullah naik ke tangga berikutnya, Rasulullah berkata amin. Summa raqiyat salisah, sampai yang ketiga kali Rasulullah mengucap amin. Biasanya tatkala Rasulullah naik ke mimbar niku kalau tidak memberikan tausiah, dia memberikan mauidhah. Tausiah itu pesan singkat yang padat, yang jelas. Tapi kalau mauidhah itu pesan yang panjang. Nah, kula tawaraken teng panjenengan keranten kula mboten Kanjeng Nabi niki tausiah napa mauidhah? Mauidhah. Oh, enak panjenengan iso leye-leye ambek nontok kula teng layar. Kula dikengen dodolan jamu. Setengah tausiah, setengah mauidhah ngoten nggih? Oh, nggih pun. Jadi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai naik ke mimbar yang ketiga dengan mengucapkan amin, qalu sami'naka taqulu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu, saya mendengar, kami mendengar bahwasanya engkau berkata amin salasa marrat, sampai 3 kali. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab dari pertanyaan para sahabat. Falamma raqitu darajatul ula ja'ani Jibrilu alaihi salatu wassalam. Tatkala saya naik mimbar pertama, ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril datang. Beliau memberikan informasi kepada saya. Faqala, seraya berkata, syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yufarolah. Malaikat Jibril berkata kepada saya, syakiya abdun, sungguh sangat celaka. Kalau di dalam Sahih Tirmidzi dijelaskan syakiya abdun. Kalau di dalam keterangan yang lain, Imam Baihaqi menjelaskan bu'dun adraka Ramadan. Bu'dun itu sangat celaka, sama artinya. Kalau celaka biasa itu biasanya dipakai fawailun. Jadi fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Niku jenengan terusaken ayatnya. Alladzina hum fi sholatihim sahun, kan ngaten. Jadi kalau menurut Imam Baihaqi di situ dijelaskan bu'dun itu sungguh sangat celaka. Kalau di dalam Sahih Tirmidzi syakiyu abdin, sama-sama sangat celaka. Celaka bagi siapa? Adraka Ramadan fansalakha minhu walam yufarulah.
bagi diri kita yang beriman kepada Allah, yang menjalankan ibadah puasa akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sesuai dengan tema pada malam hari ini, Ramadan sebagai sarana untuk introspeksi diri, untuk muhasabah diri dalam meraih maghfirah ilahi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini merupakan media, sarana yang Allah berikan kepada diri kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, sebagai sarana untuk memohon ampunan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min ju'in wal atos. Kam min shaimin laisa lahu min siyamuhu illa min ju'in wal atos. Banyak sekali orang yang menjalankan ibadah puasa akan tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ramadan dikhususkan untuk diri kita, dan Ramadan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum-kaum sebelum kaumnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Fadhailu fi Syahri Ramadan sudah dijelaskan siapa orang yang pertama kali menjalankan ibadah puasa. Di situ dijelaskan Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau saya ceritakan tidak selesai, mboten tausian nggih, dadi mauidho mangke. Singkat cerita, orang yang pertama kali menjalankan ibadah puasa adalah Nabi Adam alaihissalam. Tatkala tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya diturunkan oleh Allah ke dunia. Sampai beratus-ratus tahun bertaubat kepada Allah, seraya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Itu sampai ratusan tahun untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril datang mendatangi Nabi Adam alaihissalam seraya menyampaikan satu perintah dari Allah. Kalau memang ingin semua dosa-dosanya dihapus oleh Allah, maka lakukan puasa yang pertama, yang kedua dan ketiga beliau lakukan bertepatan pada tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah yang kita kenal dengan Ayyamul Bid, sehingga dosa-dosa Nabi Adam semuanya dihapuskan oleh Allah. Begitu juga dengan diri kita, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bermuhasabah berarti kan ada angan-angan, ada keinginan untuk mendapatkan, untuk menggapai maghfirahnya Allah. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau diri kita ingin di dalam bulan suci Ramadan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang menjadi angan-angan kita, yang menjadi muhasabah diri kita, bil madiyah wa ya indallahil mahfudhah. Jangan sampai diri kita melupakan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, karena dosa-dosa yang kita perbuat itu senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa sekecil apapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dzikrul hasanatil madhiyah wala yadri uqbilat aw ruddat. Jangan sampai mengungkit-ungkit kesalahan, jangan sampai mengungkit-ungkit amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Jadi panjenengan sedoyo pas waktu ngamal kesaenan, beramal sholihah, itu jangan sampai diungkit-ungkit. Ditakoki koncone mulai mari subuh teko masjid subuh salam, jam itu kok kait mulai. Iya, aku mau mari ngapalno Al-Qur'an 2 juz langsung, terus tak tambahi sholat sisan, wis gak perlu nyebutno keapiane. Tapi jarang di antara diri kita yang berani menyebutkan kejelekan. Kok kait mulai jam itu? Iya, aku mau mari subuh keturun, kait ngelilih. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan sampai diungkit-ungkit. Masjid ini sudah bagus, kalau bukan jasa saya tidak mungkin bisa sampai seperti ini, guys.
Nah, hal-hal yang seperti itulah di dalam bulan suci Ramadan jangan sampai dzikrul hasanatil madiyah wala yadri uqbilat aw ruddat. Salah satu contoh Pak Bu ngapunten, kesuwen ta niki. Oh, kok sing dehem kok. Oh, sik siji ya. 19.30 mantun mangke. Pun kuatir trawene mangke ekspres. Jadi arek cilik-cilik kul wale. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang baik akan tetapi tidak akan mendapatkan pahala kebaikan. Kula paringi contoh nggih. Kados ngeten Pak ngrungokaken tausiah saya napa mboten? Saya nggih. Saya napa saya? Mong koyo wong ditalkin ae. Mendengarkan tausiah seperti ini adalah sesuatu yang baik. Sholat jamaah adalah sesuatu yang baik. Tatkala kita sholat menghadap Allah seraya takbir mengangkat tangan Allahu Akbar, Fatihah standar biasa. Barang imame maca surat, masya Allah, sing diwaca gak mari-mari. Di dalam hati berontak Pak Bu nggih. Lah iya imam iki gak ngerti tak awak dhewe iki sikile loro kabeh. Digawe ngrungokno ceramah rada suwe titik iki bokong panas pedis. Tarawih gak mari-mari. Nanggone jero salat Pak Bu. Padahal salat menghadap ke siapa? Allah. Akimi sholat li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Tapi di dalam hatinya ada gejolak kebencian kepada imami. Muga-muga kok gak benci nang aku. Tausiah gak mari-mari. Bulet ae. Ini sholat kebaikan yang kita lakukan untuk menegakkan kebaikan, menunaikan kewajiban kita untuk menghadap Allah. Tapi satu sisi di dalam hati ada gejolak. Para jamaah yang dirahmati Allah, paling akhir pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini adalah salah satu yang harus kita hujamkan di dalam sanubari kita. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, meyakini bahwasanya Allah adalah yang esa. Malam ini panjenengan hadir di sini bukan kehendak orang lain, bukan paksaan orang lain, akan tetapi karena dorongan di dalam hati kita ada iman, sehingga iman itulah yang menghantarkan panjenengan untuk menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban ini diartikan oleh Imam Baihaqi menghisab diri kita dengan sebaik-baiknya. Artinya tatkala 24 jam mulai dari pagi sampai malam kita melakukan aktivitas yang barangkali itu ada yang kurang baik, maka tatkala di malam hari kita bangun malam, setelah itu kita angan-angan kesalahan kita satu hari itu apa. Di situ nantinya kita akan mudah untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ma di situ merupakan ma mausul, yang mana ma ini adalah sesuatu yang tidak ada batas, mulai kula lan panjenengan sami balik dan berakal, sehingga dosa-dosa itu kita tanggung sendiri. Maka ma itu merupakan dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa Ramadan ini merupakan sebagai sarana untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita nantinya selepas dari bulan suci Ramadan itqum minan nar, benar-benar dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.